Ya, jadi mohon maaf untuk kelompok 5 ya, eh, tidak mendapat kesempatan untuk ini ya, apa namanya, eh, nilai tugas ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ya, yang mana ini seharusnya dibawakan oleh kelompok 5. Nah, di dalam PP 71 tahun 2010 ini kita akan membahas dua lampiran, ada lampiran 1 dan lampiran 2. Ya, seperti apa? Ya, kita bahas bersama-sama. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas dulu secara global, secara menyeluruh apa itu PP 71 tahun 2010, kemudian kita akan breakdown ke masing-masing lampirannya. Ya, untuk PP 71 tahun 2010 ini dia ditetapkan pada tanggal 22 Oktober tahun 2010. Nah, PP 71 ini dia menjadi standar atau membahas tentang standar akuntansi pemerintah. Yang mana kalau kita tahu yang dijadikan standar dalam akuntansi pemerintah selain SAP adalah dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, salah satu bentuk peraturannya adalah PP nomor 71 tahun 2010 ini. Wait, nggak bisa ya. Ini kayaknya dia yang gabung tapi saya nggak bisa ini. Gimana nih? Oke, mohon maaf yang ketika saya presentasi meskipun ada mahasiswa yang baru masuk, saya tidak bisa buka gitu aja ya sampai saya selesai presentasi. Karena nanti layarnya akan terpisah-pisah. Begitu. Ya, jadi di dalam PP ini dia berisi tentang keuangan negara, kemudian bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban, terutama untuk pelaksanaan APBN dan APBD-nya. Ya, yang mana penyusunan itu harus sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Nah, apa sih SAP ya atau standar akuntansi pemerintah? Jadi SAP itu berisi prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan atau yang digunakan dalam proses menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Yang mana SAP ini dibuat atau disusun oleh yang namanya KSAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Ya, sama seperti SAK, dia disusun oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Kenapa PP 71 ini ada? Ya, jadi PP 71 ini tidak ujuk-ujuk ya, tidak apa istilahnya ya, tiba-tiba dibuat ya, tapi PP 71 ini dibuat sebagai upgrade gitu atau menggantikan ya PP sebelumnya yaitu PP nomor 24 tahun 2005. Kita coba buka dari Meet, kasihan juga ya kalau mahasiswa nggak. Ya. Oke, jadi suara saya gema nggak? Iya, Bu. Tidak, Bu. Iya, Bu. Aduh. Oke, seharusnya sekarang sudah enggak. Ya, yang mana di PP nomor 24 ini di layar Anda, dia mengatur tentang penggunaan standar akuntansi pemerintah yang berbasis kas, ya masih berbasis kas. Sementara untuk PP 71 tahun 2010 dia sudah berbasis accrual. Nah, dasar hukumnya di sini bisa kita lihat ya, ada pasal 1, kemudian ada pasal 36, ada pasal 70 ya. Ini nanti bolehlah saya share ya PPT-nya. Dasar hukumnya seperti ini. Kemudian kenapa diperlukan PP 71? Salah satunya adalah untuk atau sebagai alat ya untuk reformasi di bidang akuntansi. Jadi di situ diamanatkan bahwa pemerintah sudah seharusnya menerapkan akuntansi berbasis accrual untuk setiap entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun di daerah.
Kemudian selambat-lambatnya ini berlaku 5 tahun. Kemudian pengakuan dan pengukuran pendapatan serta belanja berbasis akrual itu kan belum dilaksanakan sehingga masih menggunakan berbasis kas. Oleh karena itu diperlukan sebuah standar baru ya yang bisa mengatur penerapan berbasis akrual. Jadi PP nomor 24 tahun 2005 ini itu merupakan masa peralihan atau masa transisi yang asalnya dulu pemerintah itu menggunakan berbasis kas, terus kemudian diarahkan agar bisa menggunakan berbasis akrual. Yang mana basis akrual itu apa? Basis akrual itu bisa Anda baca sendiri ya. Jadi basis akrual intinya eh, ketika terjadi suatu transaksi maupun aktivitas ekonomi, itu pencatatannya, kemudian proses pengakuannya itu bisa langsung diakui dan dicatat pada tanggal terjadinya transaksi itu tanpa menunggu pengaruhnya terhadap akun kas. Akan tetapi berbeda dengan basis kas atau cash basis, yang mana suatu transaksi itu hanya akan diakui dan dicatat ketika transaksi tersebut mempengaruhi akun kasnya. Ya. Jadi di situ bisa kita lihat ya di yang apa namanya box warna abu-abu, pendapatan itu diakui pada saat hak itu diperoleh dan beban diakui pada saat kewajibannya timbul. Jadi tidak perlu menunggu pengaruhnya pada posisi akun kas. Tetapi kalau basis kas, pendapatan itu hanya diakui saat menerima kas, bukan saat hak atas pendapatan. Kemudian belanja diakui pada saat pembayarannya, bukan pada saat kewajiban itu timbul. Itu perbedaannya ya. Jadi fokus pengukuran memang di basis kas itu adalah pada saldo kas dan perubahan kasnya. Kemudian perubahan basis akuntansi ini tidak seperti yang saya tadi sebutkan ya, tidak ujuk-ujuk muncul karena ini sudah disyaratkan di beberapa peraturan sebelumnya, seperti pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mana dari penjelasan pasal ini, pendapatan dan belanja itu sebenarnya sudah berbasis akrual yang bisa mempengaruhi kekayaan bersih atau aset bersih di neraca. Jadi sebenarnya dari tahun 2003 pencatatan dan penyajian laporan keuangan itu memang sudah diarahkan untuk berbasis akrual. Tetapi memang kenyataannya pada saat itu laporan keuangannya masih sebagian besar itu masih menggunakan basis kas. Nah, ini ada cerita gitu ya bagaimana proses penyusunan SAP akrual. Jadi SAP akrual itu didasarkan pada PP 71, mengacunya pada IPSAS atau International Public Sector Accounting Standard, kemudian memperhatikan juga perubahan dan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Oke, situ ada keterangannya ya. Jadi perkembangannya yang pertama saat itu masih menggunakan PP nomor 24 tahun 2005, yang mana basisnya masih kas menuju akrual, dan sebagian besar entitas pemerintah itu sudah berangsur-angsur menggunakan basis akrualnya. Lalu setelah penggunaan PP 24, kemudian berpindah ke PP nomor 71, yang mana di 71 itu ada 3 lampiran, tetapi untuk apa namanya lampiran pokoknya itu ada di lampiran 1 dan 2. Ya, karena lampiran 3 itu berisi penjelasan lebih lanjut mengenai lampiran 1. Oke, untuk lampiran 1 itu berbasis akrual, ya, berisi skema atau berisi persyaratan entitas pemerintah itu menggunakan basis akrual, dan penerapan basis akrual itu dilaksanakan oleh entitas sejak tanggal PP itu terbit, ya, berarti sejak tanggal PP 71 ini terbit di tahun 2010. Jadi kalau nggak salah tanggal 24 Oktober, ya, nanti coba kita lihat. Kemudian kalau yang lampiran 2 itu dia masih menggunakan basis kas menuju akrual. Ya, yang mana
Oke, ada yang masuk lagi. Ya, yang mana untuk lampiran 2 ini dia ditujukan untuk entitas pemerintah yang dulu masih menggunakan basis kas dan sedang berproses untuk transisi menuju basis akrual. Nah, itu penggunaan SAP yang lampiran 2. Kemudian ini ya, ini adalah proses penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah yang pertama. Dilakukan secara bertahap ya, jadi menggunakan SAP basis kas menuju akrual dulu. Kemudian dievaluasi begitu dan membahas lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah pusat. Ya, setelah itu pemerintah daerah itu diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri ya mengenai ketentuan penerapan SAP berbasis akrualnya. Nah, pokok-pokok SAP dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual itu ada 4 ya. Yang pertama entitas untuk laporan keuangan tuh ada 2 ya, namanya entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Ya, apa bedanya? Akan dibahas di sepertinya materi setelah UTS ya untuk entitas akuntansi dan pelaporan. Kemudian yang kedua adalah komponen dari laporan keuangan. Yang ketiga basis akuntansi yang digunakan. Yang 4 unsur-unsur dalam laporan keuangan. Nah, kita sudah masuk ke bagian perbedaan antara lampiran 1 dan lampiran 2 untuk PP nomor 71 tahun 2010. Jadi, PP 71 ini kita flashback lagi ya. PP 71 ini awalnya penerapan SAP di Indonesia itu kan menggunakan PP nomor 24 tahun 2005, yang mana PP 24 tahun 2005 ini sendiri itu tetap diinkludkan atau dimasukkan ke dalam PP 71. Bentuknya adalah pada lampiran 2, PP 71 tahun 2010. Jadi PP 71 2010 ini berisi lampiran 1 dan lampiran 2, yang mana lampiran 2 ini adalah bagian dari PP 24 atau peraturan sebelumnya. Sementara untuk isi PP yang baru, PP 71 itu ada pada di lampiran 1. Kita bahas bareng-bareng ya. Jadi untuk SAP berbasis akrual itu terdapat pada lampiran 1 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Kemudian berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan 12 PSAP. Jadi ada 12 pernyataan standar akuntansi pemerintah. Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan paling lambat itu tahun anggaran 2015. Berarti pelaporan paling lambat penggunaan SAP berbasis akrual ini selambat-lambatnya adalah di laporan keuangan tahun 2015. Kemudian untuk lampiran 2, SAP-nya masih berbasis kas menuju akrual. Berlaku selama masa transisi, berarti selama PP 71 ini disahkan sampai sebelum tahun anggaran 2015. Berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan 11 PSAP. Kalau di lampiran 1 ada 12, di lampiran 2 itu hanya ada 11 PSAP. Dan lampiran 2 ini tidak boleh digunakan lagi atau tidak berlaku mulai tahun anggaran 2015. TA ini tahun anggaran ya, bukan tahun ajaran. Oke, ini basis akrual tadi sudah kita bahas ya, jadi bisa kita skip aja. Mungkin kita bahas sedikit untuk manfaat dari penggunaan basis akrual ya. Yang pertama, pelaporannya itu bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Kemudian yang kedua, dengan cara basis akrual ini, pengguna laporan keuangan itu bisa mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah beserta perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian bagaimana pemerintah itu mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya, sehingga dapat diukur bagaimana kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Yang ketiga, akuntansi pemerintah dengan basis akrual ini bisa memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan, serta mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. Ini manfaat-manfaat basis akrual untuk penerapannya di entitas pemerintah. Kemudian kalau basis kas menuju akrual, pemanfaatannya ya ini tentu saja mengacu pada lampiran 2. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluarannya.
Yang kedua, bisa menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan pengalokasian sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan serta perundang-undangan. Lalu informasi juga mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasilnya yang sudah dicapai. Yang keempat, informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya. Nah, ini perbedaan dari sisi jenis laporan keuangan ya, antara lampiran 1 dan lampiran 2. Kita bahas yang lampiran 1 dulu. Untuk lampiran 1 itu dikelompokkan jadi dua laporan gitu ya yang dihasilkan dari lampiran 1. Yang pertama adalah laporan anggaran atau budgetary report, kemudian yang kedua adalah laporan keuangan atau financial report. Untuk budgetary report sendiri dia ada dua jenis ya, namanya laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL ya. Jadi LRA dan laporan perubahan SAL dia termasuk ke dalam laporan anggaran atau budgetary report. Jadi entitas pemerintah selain dia membuat laporan keuangan, dia juga harus melaporkan budgetary reportnya, ya laporan pertanggungjawaban atas anggarannya. Kemudian yang kedua adalah laporan keuangan, financial report. Ya, seperti yang saya bilang di beberapa pertemuan lalu, bahwa laporan keuangan pemerintah itu intinya sama ya, hampir sama dengan laporan keuangan sektor bisnis atau laporan keuangan yang sudah selama ini Anda pelajari. Ini perbedaannya karena entitas pemerintah itu tidak mencari profit ya, dia tujuannya tidak profit. Kemudian entitas pemerintah itu kan dia bagian dari sektor publik ya, sehingga di sana tidak ada laporan laba rugi. Coba Anda lihat di laporan keuangan, item laporan keuangan di situ tidak ada laporan laba ruginya. Sebagai ganti laporan laba rugi, maka dibuatlah laporan operasional ya, yang berisi pertanggungjawaban pemerintah terhadap operasional yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu ya. Jadi di situ ada neraca, laporan operasional, laporan perubahan kualitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi hampir sama seperti laporan keuangan pada sektor bisnis. Kemudian kalau di lampiran 2, laporan keuangan itu lebih sederhana ya, dia cuma ada 4 ya, yaitu ada neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi ketika pemerintah masih menggunakan basis kas menuju accrual, laporan keuangan yang dihasilkan cuma ada 4. Tapi ketika sudah menggunakan basis accrual, maka laporan keuangannya berubah menjadi 7. 7 jumlahnya ya. Lanjut, untuk lampiran 1, karena di sana ada tambahan laporan operasional, maka PSAP-nya pun juga bertambah ya. Di situ ada PSAP tentang laporan operasional. Itu ada di PSAP nomor 12. Dan untuk yang lainnya itu sama ya, antara lampiran 1 dengan lampiran 2. Ya, nanti bisa dicek ya. Sama, hanya saja di lampiran 1 ketambahan laporan operasional gitu. Oke. Ternyata sudah selesai ya. Oke, sudah selesai materinya dan sangat cepat ya saya presentasi. Mohon maaf saya kalau presentasi memang cepat. Suara saya cepat, dan dulu waktu masih mahasiswa saya sering sering diinterupsi sama dosen. Ya, sama dosen saya dulu kalau saya tuh bacainnya cepet kayak bacain berita, ya, gitu bilangnya. Kayak presenter berita, siapa waktu itu sempat nyebutin namanya. Oke, begitu. Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Monggo, terkait dengan PP 71 tahun 2010. Gimana nih, gak ada yang tanya nih? Ya, meskipun nggak tanya, apalah
komunikasilah kita. Komen mungkin ya, komen, oh Bu, presentasinya bagus. Oh Bu, tadi PPT-nya siapa gitu. Yuk. Gak ada nih yang tanya beneran. Speechless. Yuk, boleh. Siapa? Siapa? Yuk. Masa nggak ada yang tanya sama sekali? Yakin? Sudah paham? Dengan penjelasannya tadi. Lumayan paham, Bu. Hanya lumayan paham, kira-kira yang masih belum paham yang mana? Mana yang lain? Satu aja yang jawab. Apa sudah cukup? Gimana? Mas Mbak? Yang lain mengidam, Bu. Iya, Mas. Yang lain mengidam. Yang lain jangan-jangan HP-nya ditinggal nih, nggak dengerin nih. Kalau nggak dengerin nggak saya upload, biarin nggak dapat materinya. Dengerin, Bu. Dengerin, oh Bu. Jadi Bu, dengerin. Dengerin, Bu. Dengerin, Bu. Ya wes, lah saya kan ngomong sendiri kok. Makanya saya monolog. Saya kan Tuh dialog. Bu, lagi makan tuh Bu, ditinggal-tinggal tuh Bu. Oh gitu. Lah kok ini deket-deketan. Oke, gimana? Sudah cukup ya? Coba saya tes deh. Saya tes ya. Kan gak ada yang tanya saya, gantian nih. Saya yang tanya. Rasa no. Salah ya, besok lagi harus presentasi ya. Oke, silakan di open mic-nya. Kita tidak stand up comedy ya. Silakan di open mic-nya Mas Eduardo, Kevin. Mas, yang tidak menjawab. Bu. Oke, menjawab. Bagus. Kalau tidak menjawab, presensinya saya batalkan. Mas, apa itu PP nomor 71, Mas? Tadi membahas tentang apa sih, Mas? Tadi kurang dengerin nih, Bu. Oh, jangan gitu. Tidak, saya sudah bertanya berkali-kali. Ayo, apa? PP 71. Tentang apa? Tentang standar akuntansi pemerintahan. Ya, wes. Sekarang saya mau tanya sama... silakan di off lagi ya. Siapa ya? Ini pada deg-degan nggak? Saya mau tanya siapa nih? Dwi Utaminingsih. Bisa di-open, Mbak, mic-nya? Iya, Bu. Oke. Di PP nomor 71 tadi kita membahas ada berapa lampiran, Mbak? 3, Bu. Ada 3 lampiran. Lampiran apa aja? Lupa, Bu. Oke, lupa. Ya wes. Sekarang Mas Aan. Silakan, Mas. Open mic-nya, Mas. Iya, Bu. Oke, Mas Aan. Tadi kita bahas ada 3 lampiran. Tuh lampiran apa aja, Mas? Lampiran apa, Mas?
Kurang tahu Bu yang lampiran tuh Bu. Duh, tadi tak suruh tanya pada nggak ada yang tanya. Udah kalau tanya dapat poin. Ya, ini poinnya sudah ditutup ini. Mbak Ika Rahmawati. Yuk silakan dinyalain Mbak. Iya, Bu. Oke Mbak. Pertanyaannya masih sama. Kita tadi ada 3 lampiran. Itu lampiran apa aja? Yang pertama tadi, kalau nggak salah, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Mm-mm. Terus untuk lampiran yang kedua itu tentang, pokoknya laporannya Gimana? lupa, Bu, yang kedua. Oke, lanjut. Ya, sudah 3 cewek. Baru 2 cowok. Lanjut berarti jatahnya cowok. Oke, yang cowok siap-siap. Malvin cewek apa cowok ya? Cowok, Bu. Oke, Mas Malvin. Iya Bu. Lampiran 2 tentang apa, Mas? Nggak tahu Bu. Dulu piye, padahal ini pasti keluar loh. Pasti keluar di ujian ya, lampiran 1, lampiran 2. Ada yang tahu lampiran 2 tentang apa? Lampiran 2 Mm-mm. tentang memuat kembali seluruh aturan pada PP 24, Bu, kalau nggak salah. Oke, Mbak Indi. Mbak siapa? Indika Oh, Indika, sorry. Ini berapa, Mbak? 2054, Bu. Ya. Oke, karena masih record, berarti nanti dia muncul. Next. Ya. Terakhir. Pertanyaan paling gampang nih harusnya. Mas Nathan. Ada? Ada dong. Halo Mas Nathan. Mas, kapan Ya. PP 71 itu dijalankan? Bisa diulangi, Bu? Kapan PP 71 tahun 2010 ini diberlakukan? Kapan PP 71 ya? Nggak usah nyari di Google. Enggak, Bu. Enggak. Siapa yang nyari Google, Bu? Nih, lagi mikir. Oke, silakan. Mikir di Google ya. Siapa yang ngomong ya? Jangan war di sini ya. Lapak saya tidak untuk war. Kasih yang susah Bu. Oke. Kapan Mas Nathan? Dua 2010 bener nggak, Bu? Oke, 2010. Apa? Iya, 2010. Oh iya, 2010 kan. Oke, thank you. Terakhir, Mas Ricky Sheldi. Silakan, Mas. Ya Bu. Oke, tadi disebutkan bahwa PP 71 itu diberlakukan tahun 2010. Kemudian pertanyaan berikutnya, paling lambat penerapan basis akrual untuk semua entitas pemerintah itu kapan? Paling lambat. Nggak tahu Bu. Karena setelah itu dia tidak boleh menggunakan basis akrual lagi. Yang lain, ada yang ingin menjawab? Silakan, Mas dan Mbak. 2015, Bu. Siapa nih? Siapa Mbak E? Melina. Melina? Ya. Kok nggak muncul di tempat saya? Melina apa Elina? Melina. Melina. Yang berapa Mbak? 2051. Pertanyaan terakhir, rebutan, silakan.
laporan keuangan yang ada di lampiran 1 itu unsur-unsurnya apa saja. Jadi jenis laporan keuangan di lampiran 1 itu ada berapa dan sebutkan jenis-jenis laporan keuangannya. Nama-nama laporan keuangannya. Silakan. Ada yang bisa? Ayo. Coba Mas. Ada berapa ya, Bu? Oke, silakan Mbak. Lampiran yang ada laporan 1. anggaran, laporan anggaran, Mhm. laporan keuangan, Mhm. sama laporan terdiri dari neraca realisasi anggaran. Oke. Ah, ini tuh. Oke, jadi jawaban yang tepat. Tadi sudah benar ya untuk bagian laporan keuangan dan laporan anggaran. Jadi laporan yang harus dibuat dan harus disampaikan oleh entitas pemerintah kita itu pada umumnya terbagi menjadi 2 ya, financial report dan budgetary report. Untuk budgetary report itu ada 2 lagi, laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan sal. Sementara untuk laporan yang financial report itu ada 5 ya, ada neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi itu laporan-laporannya. Dan saya jamin selalu PP 71, lampiran 1 dan lampiran 2 ini keluar di ujian. Ya, saya jamin. Oke, gimana? Ada pertanyaan untuk saya? Saya masih buka 1 aja. Nggak dapat pen, Bu. Nggak ada? Mbak Dwi gimana mau tanya? Enggak? Oke, kalau nggak ada bisa kita akhiri ya pertemuan kita. Next, kelompok 6. Silahkan untuk mengirimkan PPT-nya. Ya, seperti biasa, bukan maksimal. Paling lambat itu 2 hari sebelum Anda bertugas, berarti di hari Selasa ya, itu paling lambat. Kenapa? Kalau misalnya nanti mungkin ada materi yang harus ditambah atau ada revisi dan perbaikan, itu Anda masih bisa mempersiapkan dan apa namanya? Oh iya Mbak Kris, tenang Mbak Kris. Mbak Kris, ini berapa? Mbak Christian, NIM-nya berapa Mbak? Oh, nggak jawab lebih ya Mbak, jadi nggak Mbak dapat poin Mbak. 2005, Bu. Gitu ya, jadi untuk kelompok 6 saya harapkan lebih baik lagi. Oke, tak fotonya dulu. Ya, untuk presentasinya di minggu depan. Kemudian saya harapkan jam 18.30 kita sudah bisa sudah standby semua sehingga tidak butuh waktu lama untuk persiapan presentasi gitu ya. Jadi Anda juga tidak perlu terlalu lama juga untuk koneksi internetnya. Gitu, mohon maaf jika saya ada kesalahan informasi yang disampaikan, jadi nanti tetap saya bisa dikoreksi ya. Silakan koreksi saya kalau misalnya tadi, Bu seharusnya lampiran 1 tuh isinya nggak seperti ini, seharusnya lampiran 2 kayak gitu. Silakan ya, saya dikoreksi. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, jangan lupa live semuanya ya. Bu, Bagus, Bu, Bu. Bu, Afif. Iya. Tadi aku Ya. salah berarti ya, Bu ya? Apa? Yang tadi yang udah dapat poin berarti kan ya? Ah, ibunya. Ya udah, makasih Bu. Nah, ibunya. Udah cerita.
Oke, silakan lift semuanya ya.